Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast di mana saja Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa lagi dalam acara podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dimudahkan dalam segala aktivitas keseharian kita. Amin. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini telah hadir di ruang podcast kita yaitu Bapak Arif Suswanto SAG MPDI, di mana beliau adalah pengawas MTS sekaligus beliau adalah pembina UKS tingkat kabupaten. Dan pada kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau tentang UKS atau usaha kesehatan sekolah. Nah, sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, kita sapa dulu narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat dimulai dari saya. Dari saya. Itu slogannya UKS itu. Oh gitu. Oke. Sebelumnya mungkin kita perlu berkenalan dulu. Ya, perkenalkan dulu kepada para pemirsa, Bapak Arif ini pengawas di MTS sekaligus pembina UKS gitu ya. Terus selanjutnya perkenalkan data dirinya dulu. Monggo. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Nama saya Arif Suswanto. Kalau di Kemenak sudah alih fungsi, kalau dulu guru ya. Sekarang sudah tidak jadi guru lagi. Jadi pengawas. Sekarang jadi pengawas untuk di tingkat MTS. Kemudian selain itu bersama teman-teman di tim pembina UKS di tingkat kabupaten, kami bergabung di situ dan alhamdulillah minggu kemarin ini sudah turun SK-nya. Jadi kita sudah pada SK tim pembina UKS atau UKSM, usaha kesehatan sekolah atau madrasah. Oh ya, sebelum berbincang lebih jauh mungkin alamatnya dulu Pak Arif. Oke. Alamat saya di Kecamatan Barat, Desa Panggung, Kecamatan Barat. Kalau dari sini ya sekitar dari Kemenak sekitar 18, ya lebih lah 20 kiloan. 20 kiloan ya, dari Barat, lumayan. Ya lumayan, makanya harus sehat. Ya, kalau harus. Nggak sehat nggak sampai ke tempat. Tiap hari sih San. Ya, gitu. Tiap hari. Oke, mengenai UKS, usaha kesehatan sekolah, kalau dulu zamannya dulu UKS ini sudah familiar ya sejak saya sekolah. Mulai dari kita kecil. Dari kita kecil itu kan sudah familiar UKS. Kalau dulu loh ya, ketika masa-masa dahulu itu UKS itu identik dengan, mungkin berbeda dengan sekarang ya. Saya gambarkan yang dulu itu kayak bilik kecil, kemudian ada dipan, terus kemudian ada P3K semacam itu, sederhana banget gitu loh. Mungkin itu untuk fasilitas kesehatan para murid yang kalau pingsan tiba-tiba itu tempat transit kan gitu. Nah, dari sini mungkin bertahun-tahun gitu ya, sekarang ada UKS juga gitu. Mungkin ada perubahan banyak. Sekarang mungkin lebih terstruktur atau gimana gitu Pak Arif, mungkin bisa menjelaskan tentang UKS di era sekarang ini. Oke, terima kasih. Kalau dulu ya memang seperti itu. Jadi UKS itu hanya sekedar tempelan. Iya. Sekedar tempelan. Di mana UKS-nya deh? Oh, UKS-nya itu di sana terus. Tempatnya di lorong. Mentok kiri. Habis itu belok lagi ke kanan. Ketika ketemu ruangannya kecil. Ruangannya kecil. Dipannya cuma satu kalau dulu. Iya. Terus sekarang sudah mulai agak berubah. Walaupun tempatnya masih kayak dulu, tapi sudah mulai ada perubahan mindset di UKS. Sekarang kita kalau datang ke sekolah-sekolah itu UKS sudah agak representatif gitu kan. Oh gitu. Jadi sudah ada yang nunggu. Jadi adik-adik itu
kader Tiwisada sudah ada yang piket di situ. Kalau dulu kan nggak ada, hanya gurunya. Sekarang sudah ada pelibatan adik-adik kader Tiwisada yang ada di situ. Kader apa namanya? Kader Tiwisada. Tiwisada. Ya, itu dokter kecil. Oh gitu. Ya, dokter kecil. Jadi kalau dulu memang UKS itu jadi rujukan pertama. Teman sakit masuk UKS, pingsan masuk UKS. Ketika upacara petugasnya yang kesehatan dari UKS juga. Sampai sekarang itu masih tetap. Cuma sekarang sudah mulai ada perubahan, sudah ada strukturnya, mulai ada pembina itu sudah bisa dimasukkan di SK pembagian tugas. Jadi pembina UKS itu kalau kita lihat di nilai jamnya malah sekitar 2 jam. Jadi penambahannya di situ. Penambahannya. Jadi itu sebenarnya penting. UKS itu kalau kita bedah, yang pertama dari habitusnya dulu. UKS itu untuk menerapkan perilaku bersih dan sehat di lingkungan sekolah atau madrasah. Jadi seluruh warga sekolah, mulai dari siswa, guru, karyawan, semuanya terlibat. Semuanya, mau kantin, kemudian penjaga sekolah, semuanya harus menerapkan perilaku itu. Itu secara habitus seperti itu. Kemudian lokusnya bahwa UKS ini sesuatu yang harus ada di madrasah. Dia itu bukan hanya sebagai tempelan, tapi sesuatu yang urgent dan penting. Dia seperti sama pentingnya dengan perpustakaan, sama pentingnya dengan lab kimia, lab bahasa, itu sama pentingnya. Maka ruangannya pun dia harus representatif. Obat-obatannya pun juga harus yang up to date. Jadi tidak kita akan nemukan lagi obat yang sudah kadaluarsa gitu kan. Kita sudah nggak nemukan itu lagi. Obatnya sudah harus obat yang terbarukan. Ada yang visit gitu ya berarti. Untuk menyeleksi itu maksudnya yang setiap saat. Iya, itu makanya adik-adik kader Tiwisada ini kita bekali. Kita bekali bagaimana tentang merawat. Sebenarnya bagaimana mereka memberikan obat ini yang harus kita bimbing sama mereka. Kalau hanya sekedar pusing kan di UKS itu kan mesti mungkin ada antalgin atau mungkin ada obat-obat ringan itulah. Obat-obat ringan itu yang bisa diberikan kepada mereka. Obat baru. Tapi kalau untuk sampai harus dirujuk, misalnya harus ke rumah sakit, ya mereka harus tahu bagaimana proses alur rujukannya. Jadi mereka tidak apa namanya asal gitu, enggak. Tapi memang harus ada rujukannya. Semua berperan ya dalam mengembangkan UKS ini. Siapa saja itu yang berperan? Kalau UKS itu lintas sektoral. Oh, lintas sektoral. Jadi UKS itu tujuannya untuk meningkatkan derajat perilaku hidup bersih dan sehat yang ada di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan madrasah. Itu lintas sektoral. Jadi mulai dari, mohon maaf, ini kalau kita bedah di UKS itu, kalau di tingkat kabupaten ini leading sektornya itu ada di bagian Kesra Sedakap. Kemudian ada dari Dinas Kesehatan, ada dari Dikpora, ada dari Kemenak, ada di cabang dinas. Kemudian kalau di lingkup sekolah, ya seluruh warga sekolah dia harus terlibat. Bahkan kemarin setelah Rakerda itu kita adakan pertemuan lanjutan dengan kita mengundang tim UKS yang dari kecamatan. Ini nanti dari pihak kecamatan yang akan jadi leading sektor pembinaan UKS di tingkat kecamatan. Jadi mungkin Pak Camat, kemudian sekretaris kecamatan, puskesmas, kemudian pengawas yang ada di tingkat kecamatan, baik dari Kemenak ataupun dari Dikpora, itu juga berperan di situ. Komite itu luar biasa. Kalau UKS itu seperti ini, itu sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah terhadap stakeholder sekolah, termasuk komite. Jadi kalau orang tua menyekolahkan anaknya ke situ, kemudian sakit, mereka tenang. Kenapa? Karena ada tim UKS yang hebat di situ. Jangan sampai kalau ada anak sakit kemudian dibiarkan. Ini menurunkan derajat kepercayaan kepada sekolah. Iya.
Jadi salah satu untuk itu meningkatkan derajat kepercayaan orang tua kepada sekolah dengan kita menguatkan UKS. Oh gitu. Maaf Pak Arif, Pak Arif ini kan pengawas di MTS gitu ya. Terus menjadi pembina UKS itu kira-kira ada semacam diklat atau semacam pelatihan gitu Pak Arif? Iya. Saya pernah mengikuti TOT-nya. Saya pernah mengikuti TOT PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja, mahasiswa, itu saya pernah ikut TOT-nya. Kemudian mulai dari guru itu sudah bagiannya UKS. Oh gitu. Berarti bisa jadi pembina PIKR juga. Iya, karena saya pernah TOT PIKR. Oh, TOT tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Terus sebagai pembina ini termasuk mengawasi atau apa? Mensurvei gitu ya. Keberadaan UKS atau gimana? Ya, kita mendampingi. Mendampingi. Jadi kami tim yang dari kabupaten mendampingi pelaksanaan program UKS yang ada di tingkat kecamatan. Kemudian yang di tingkat kecamatan dia mendampingi program UKS yang ada di tingkat sekolah. Oh gitu. Program UKS ini kira-kira ada di tingkat SD, MI atau di semua ya? MI atau di semua lini. Oh gitu. SMA, jadi SMP. Jadi gini. UKS itu sebenarnya mulai dari tingkat nasional sudah ada. UKS, gitu. Tingkat nasional, kemudian tingkat daerah itu sudah ada timnya. Jadi mereka sudah berprogram juga. Kemudian mereka yang di tingkat kecamatan itu juga punya program. Gitu. Sekolah itu juga punya program. Dan ini harus melibatkan komite juga gitu. Terus itu kira-kira kegiatan atau programnya itu apa saja? Waduh, banyak sekali. Kalau kita bicara UKS itu karena ujung tombak kesehatan di sekolah. Dulu kan kita pernah ada jargon ketika kita masih di MI. Kita kan MI-nya satu MI dulu ya. Jadi kita pernah satu sekolah. Itu kan mensana in corpore sano. Iya. Di jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Di tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Iya, maka ruhnya. Jadi UKS sebenarnya ruhnya sekolah atau madrasah. Kalau ruhnya ini nggak sehat, sekolah pun juga atau madrasah juga nggak sehat gitu. Siswanya banyak yang sakit, proses pembelajaran terganggu, gurunya yang sakit, banyak yang sakit, itu juga akan terganggu proses pembelajaran. Makanya UKS ini bisa dianggap sebagai ruhnya dari sekolah atau madrasah. Maka semua warga sekolah harus bisa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Berarti untuk program itu sesungguhnya ada, meskipun UKS di SD, di SMP maupun SMA sama ya? Untuk program atau ada sesuai jenjang sesuai jenjang. Jadi kalau SD, makanya kalau SD itu programnya seperti apa misalnya, terus SMP itu kita bisa melihat programnya seperti apa. SMA. Jadi kalau SD itu program kegiatannya dia bisa memberikan penyuluhan sesama teman sejawat bagaimana berperilaku hidup sehat. Kemudian mengkampanyekan perilaku sehat. Seperti apa perilaku sehat? Sebenarnya ini gini. Ada saat ini kita punya jargon kampanye sekolah sehat. Dan ini bisa dilaksanakan, diprogramkan di semua jenjang. Satu, kampanye sekolah sehat itu sehat bergizi. Maksudnya? Jadi asupan makanan bagi adik-adik kita, anak-anak kita yang mulai dari TK, dari RA sampai ke SMA itu harus bergizi. Jadi tidak boleh makanan yang kadang kita sebut sebagai junk food. Itu yang itu membuat banyak sekali. Ya. Ini termasuk ini. Kemarin kami sempat diskusi sama teman-teman itu ternyata penyakit diabetes, gula itu sudah mulai menyerang ke anak-anak kita. Betul. Banyak sekali. Bulan Januari sampai ke sini itu sekitar hampir 1.000 sekian anak-anak yang terkena diabetes. Itu dari perilaku makanan mereka. Sekarang kan suka yang aneh-aneh ya. Minuman-minuman yang namanya aneh-aneh. Makanan yang level 9 atau level setan lah ya. Itu sebenarnya sudah tidak wajar lagi bagi anak-anak kita.
Makanya itu adalah kampanye sehat bergizi. Kalau dikatakan itu makanan pepesan kosong kan, nggak ada Ya, isinya, nggak gizinya ada sama vitaminnya, sekali. Gitu. nggak ada gizinya, nggak ada mineralnya Mungkin kan itu. mungkin gini Pak Arif, menariknya itu karena apa toh? Karena pedas itu kan enak, kemudian rasa-rasa boba dan yang lainnya itu kan menarik. Dan itu gulanya kan tinggi. Gula kadar tinggi. Ya, gula kadar tinggi. Ini yang mungkin menyebabkan itu. Makanya kampanye sehat bergizi ini bisa dijadikan sebagai program di sekolah. Berikutnya itu adalah sehat fisik. Dulu kita pernah senam kesehatan jasmani bareng-bareng hari Jumat. Sekarang kita jarang melihat itu. Kita jarang melihat sekolah yang mungkin menyiapkan satu sesi di satu hari itu untuk berkegiatan fisik bersama gitu. 20% kita itu olahraga itu harus ditunjang dengan itu loh Pak Arif. Iya kan? Iya, benar. Dulu kita masih ingat senam kesegaran jasmani kan. Ya, kita senam bareng, habis itu gerakannya masih ingat enggak? lupa. Tapi sekarang mestinya dengan keadaan yang kayak gini itu bisa lebih memunculkan itu. Jadi tidak hanya pas jamnya olahraga, tapi menggerakkan semua warga sekolah untuk beraktivitas fisik dan itu yang menyehatkan. Jadi itu sehat fisik. Menarik bicara tentang kesehatan di siswa-siswi kita ini. Artinya gini Pak Arif, kita kemarin ada kasus dan di rumah sakit itu ternyata banyak anak-anak muda yang sekarang ini kena seperti itu, diabetes yang tidak terdeteksi. Iya. Jadi kemarin ada, mungkin juga sudah dengar ya Pak Arif di SMK yang kemarin itu. Jadi tiba-tiba kadarnya naik sampai berapa kemarin, gula darahnya itu. Iya. Dan itu tidak diketahui karena postur tubuhnya kecil dan tidak mengira kalau ternyata kadar diabetes di dalam tubuhnya itu tinggi. Ternyata memang setelah ditelusuri dia suka yang seperti itu, minum-minuman ringan, junk food seperti itu. Makanya UKS ini sebagai ujung tombaknya. UKS itu bisa membuat program screening kesehatan. Ini bisa dilakukan oleh kader Tiwisada atau dokter kecil yang ada di sekolah bekerja sama dengan puskesmas atau di dinas kesehatan. Dulu ketika masih ngajar, sering ketemu sama anak-anak itu kita buat program itu. Jadi dari pihak puskesmas datang, ada adik yang Tiwisada juga nyiapkan, kemudian screening kesehatan mata, mungkin ada yang minus, kemudian screening tentang pendengaran, tinggi badan, itu kan bahkan sampai ke mendeteksi stunting. Nah itu yang penting. Stunting itu kan juga Magetan itu termasuk level tengah di Jawa Timur, stunting itu. Salah satu yang lagi sekarang ini marak untuk disosialisasikan terus masalah pencegahan stunting itu kan kemarin. Itu harus sehat gizi. Stunting itu harus sehat gizi. Makanya UKS itu bisa dianggap sebagai ujung tombaknya kesehatan. Kalau UKS-nya ini nggak bagus, sekolah itu mungkin juga nggak bagus. Mungkin dari segi kebersihan, dari segi kesehatan, kalau UKS-nya nggak jalan, mesti dua hal ini akan ngikuti. Ada lagi sekolah yang bisa tergabung di sini, contoh sekolah Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata ini otomatis dia sekolah yang bersih dan sekolah yang sehat. UKS-nya mesti dia jalan. Ini berjalan linear gitu, saling berkaitan. Dia saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Sekolah ramah anak itu kan juga bagian dari kegiatan UKS juga. Maka UKS pun sebenarnya tidak hanya bicara tentang kesehatan, tapi bagaimana warga sekolah itu misalnya menjadi anti bullying. Tidak ada yang melaksanakan bullying. Ini kan bisa dijadikan satu program kegiatan di sekolah atau di madrasah seperti itu. Oke. Kemudian terkait dengan ini tadi UKS itu kan selain usaha kesehatan sekolah di bidang screening kesehatan terhadap diri anak, ya. Kemudian juga mungkin umpama ini juga bersinergi dengan kantin yang ada di sekolahan gitu Pak Arif. Iya. Kan ada kantin di situ. Iya. Nah, diupayakan kan dari UKS bisa untuk men-screening juga, artinya melihat makanan-makanan yang ada di situ.
Nah, ini tugasnya adik-adik kita. Adik-adik gitu. kader Tiwisada yang dia akan melihat di situ. Kantin itu tidak hanya bersih, sehat, tapi juga harus halal. Nah, ini sesuai Kita kan, program. ya harus kantin halal. halal ini. yang Ya, ini karena kalau kantin halal pasti dia bersih, dia pasti sehat. Dan sudah tidak ada lagi makanan yang mungkin warnanya yang pakai nyolok, pewarna. pewarna yang seperti itu. Sebab kalau sudah ada di kantin itu tercukupi, artinya di situ kantin sehat, bukan hanya sehat tapi juga kantin halal, maka siswa itu tidak akan kemana-mana. Iya, Karena betul. di luar itu, di luar sekolah itu kan banyak pedagang-pedagang ya, macam-macam minuman lain, sembarang pokoknya Iya. sekarang ini. Mengerikan. Dengan merek yang luar biasa menggoda gitu loh. Kan itu bisa diantisipasi ketika kantin itu sudah menyiapkan segalanya untuk siswa. Bahkan lebih bagus lagi di konsep kafe tapi kafe sehat. Ya, kafe sehat. Harapannya dari sini nanti akan muncul namanya one stop kurikulum. Artinya one stop kurikulum ini semua kebutuhan peserta didik dicukupi di sekolah. Nggak usah nyari di luar. Kantin sudah ada, kantin sehat. UKS-nya juga UKS yang sudah representatif. Bahkan kami pernah itu studi yang ke Malang, di Malang itu salah satu sekolah di tingkat madrasah itu yang jaga UKS itu dokter. Oh, ya itu. Dokter yang menjaga di situ. Harusnya seperti itu. Jadi ada dokter khusus atau perawat khusus gitu yang Iya. Tapi dia standby di situ Pak Arif Ya, maksudnya. memang dia standby. Dia digaji sama sekolah, dia untuk ngurusi UKS. Maka itu otomatis juga sekolah yang sudah lengkap seperti itu kosnya pun juga tinggi dong. Iya. Kosnya tinggi. Otomatis bagaimana setiap bulan harus tidak usah jajan kemana-mana tapi dalam 1 bulan sudah tercukupi makannya. Iya. Termasuk makan siang, apalagi yang full day kan Iya. sampai sore gizinya sudah tercukupi itu malah bagus sekali. Makanya kan Tapi ya itu kosnya juga kan juga. kosnya Ini yang tinggi. jadi kalau bisa gratis alhamdulillah. Iya, bisa seperti itu. Tapi juga agak susah kalau nyari yang gratis. Makanya kan ini UKS berperan untuk mensosialisasikan itu. Kampanye sekolah sehat, sehat gizi, sehat fisik, yang berikutnya adalah sehat imunisasi. Ini terutama adik kita yang masih ada di tingkat TK atau di tingkat SD. Ini harus imunisasi lengkap. 3 hal ini yang sekarang coba kita akan kampanyekan. Bisa juga menjadi program di sekolah atau madrasah. Sehat gizi, sehat fisik, sehat imunisasi. Sehat fisik. Itu intinya itu ya. Maksudnya tema utama dari program UKS yang ada di Magetan itu sehat fisik, sehat gizi, sehat dan imunisasi. Sehat imunisasi. Oke. Masih banyak sebetulnya yang bisa kita bicarakan pada kesempatan ini, tapi kita dibatasi waktu Pak Arif. Mungkin kapan-kapan kita bisa bincang-bincang tentang kesehatan ini ya, kesehatan anak-anak, kesehatan sekolah itu di lain waktu di part 2 mungkin ya. Siap. Terima kasih. Mungkin tapi sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau disampaikan kesan-pesan atau apa pada pemirsa? Iya. Monggo. Sekali lagi bahwa UKS itu sebagai rohnya dari sekolah atau madrasah. Kalau rohnya ini nggak sehat, maka sekolah itu pun juga nggak akan sehat. Karena di situ ada anak didik, generasi bangsa yang harus terjaga sehat lahir dan batinnya. Iya, itu saja. Oke, cukup. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkannya Pak Arif. Terima kasih banyak. Semoga program UKS ini terutama untuk menjaga kesehatan jasmani rohaninya siswa ini tercapai. Amin. Semoga Pak Arif dalam keadaan sehat terus, tetap semangat untuk menjadi pembina UKS di tingkat Kabupaten Magetan, membawa UKS maju ke depan. Siap. Oke, para pemirsa podcast dimanapun Anda berada, inilah tadi bincang-bincang kita dengan Pak Arif Suswanto selaku pengawas dari MTS dan juga pembina UKS di tingkat Kabupaten Magetan. Semoga bincang-bincang kita kali ini membawa manfaat dan membawa banyak wawasan untuk kita. Maka
berkah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.